Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra dengan NPM 2113 05 10 17. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Latihan kebugaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur Manggala atau KCM. Yang saya hormati Bapak Herman Tarigan MPD selaku pembimbing satu saya, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Herman Tarigan atas masukannya dan bimbingannya untuk menyelesaikan proses pengerjaan skripsi saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR, selaku pembimbing dua saya, dan terima kasih atas masukan dan bimbingannya untuk menyelesaikan proses pengerjaan skripsi saya. Dan yang terhormat Bapak Dwi Priyono MPD, selaku penguji, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk dapat hadir, memberikan kritik, dan yang tepat membangun untuk penelitian ini ke depannya. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen pembelajaran visualisasi dan praktek terhadap kecepatan pola pikir kreatif permainan catur atlet catur di komunitas catur Manggala atau KCM. Secara keseluruhan, kegiatan ini dilaksanakan 3 tahap, yaitu pertama adalah kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan awal sampel. Setelah data diperoleh, kemudian sekaligus digunakan untuk membagi sampel ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok treatment dan kelompok non-treatment. Data yang diperoleh dari tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan data statistik. Hasil pretest kecepatan pola pikir kreatif permainan catur oleh atlet catur di KCM, kelompok penerapan teknik memiliki rata-rata nilai 59,21 menit, standar deviasi 9,7 menit, nilai terendah tercepat 43 menit, dan nilai tertinggi terlambat 74 menit. Sedangkan untuk gambaran post-test kecepatan pola pikir kreatif permainan catur oleh atlet catur di KCM, kelompok penerapan teknik ini memiliki rata-rata nilai 48,92 menit, standar deviasi 9,9 menit, nilai terendah tercepat 36 menit, dan nilai tertinggi terlambat 64 menit. Hasil penelitian kelompok treatment dengan teknik pulse match, distribusi frekuensi kecepatan pola pikir kreatif, kelompok yang menerapkan teknik pulse match, kelompok treatment. Tabel di atas menunjukkan bahwa kecepatan pola pikir kreatif permainan catur oleh atlet catur di KCM yang menerapkan teknik pulse match yang berjumlah 14 anak pada tes awal adalah sebanyak 1 anak atau setara dengan 7,1%. Pada kategori sangat baik, sebanyak 2 anak atau setara dengan 14,3%. Pada kategori baik, 6 anak atau setara dengan 42,9%. Pada kategori cukup, 2 anak atau 14,3% pada kategori kurang, dan 3 anak atau 21,4% pada kategori sangat kurang. Sedangkan hasil kecepatan pola pikir kreatif permainan catur oleh atlet catur di KCM pada kelompok yang menerapkan teknik pulse match pada tes akhir adalah sebanyak 3 anak
21,4% pada kategori yang sangat baik, sebanyak 6 anak atau setara dengan 42,9% pada kategori baik, 4 anak atau setara dengan 28,6% pada kategori cukup, 1 anak atau 7,1% pada kategori kurang, pada kategori sangat kurang dinyatakan tidak ada. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi pada atau tidak dari distribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. Treatment, data pretest, L hitung 0,160, L tabel 0,220 dengan kesimpulan normal. Post test, L hitung 0,168, L tabel 0,220 dengan kesimpulan normal, dan non-treatment pretest, L hitungnya 0,162, L tabel 0,220 dengan kesimpulan normal. Post test 0,140, L tabel 0,220 dengan kesimpulan normal. Mengapa dinyatakan normal? Karena berdasarkan kriteria pengujian, jika L hitung lebih kecil tabel, maka variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar, L tabel, maka variabel berdistribusi tidak normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel varians yang homogen atau tidak. Adapun hasil perhitungan homogenitas disajikan pada tabel berikut. Tes awal, F hitung 1,073, F tabel 2,484 dengan kesimpulan homogen. Tes akhir, F hitung 1,092, F tabel 2,484 dengan kesimpulan homogen. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varians yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varians terbesar dan varian terkecil dari masing-masing kelompok sehingga diperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung lebih kecil F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varians yang sama. Ternyata pada hasil tes didapat F hitung lebih besar, lebih kecil F tabel, maka kedua varians tersebut homogen. Uji hipotesis. Uji hipotesis, hasil dari uji pengaruh, data hasil pretest dan posttest, kelompok pembelajaran treatment dijabarkan dalam tabel berikut. Data pretest berjumlah 14 orang dengan rata-rata 59,21 menit, dan posttest berjumlah 14 orang dengan nilai rata-rata 48,92 menit. Hitung sama dengan 21,372 lebih besar tabel sama dengan 2,145 taraf signifikan A 5%, derajat kebebasan atau DK sama dengan N kurang 1 sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penerapan teknik pulse match terhadap kecepatan pola pikir atlet catur kelompok treatment di KCM. Sedangkan untuk hasil uji pengaruh, data hasil pretest dan post-test, kelompok non-treatment dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. Uji pengaruh kelompok non-treatment, data pretest berjumlah 14 orang dengan rata-rata 57,42%, dengan rata-rata 57,42 menit. Post test 14 orang
dengan waktu rata-rata 57,14 menit. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 0,206, lebih kecil tabel sama dengan 2,145, taraf signifikan A 5%, derajat kebebasan DK sama dengan N kurang 1 sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari kelompok kontrol terhadap kecepatan pola pikir atlet catur kelompok non-treatment. Dan untuk hasil uji perbedaan, data hasil post test kelompok treatment dan non-treatment dijabarkan dalam tabel berikut. Data treatment N14 orang dengan waktu rata-rata 59,21 menit. Non-treatment 14 orang dengan waktu rata-rata 57,42 menit. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 3,047, lebih besar tabel sama dengan 2,048, taraf signifikan A 5%, derajat kebebasan sama dengan N1 plus N2 dikurang 2 sama dengan 28 kurang 2 sama dengan 26. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara lain antara data hasil post-test kelompok treatment dan non-treatment. Pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknik terhadap kecepatan pola pikir atlet catur di KCM. Analisis data dilakukan dengan menggunakan mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran treatment terhadap pola pikir atlet. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa penerapan teknik tersebut berpengaruh signifikan terhadap kecepatan pola pikir atlet catur di KCM. Hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil pada daya pikir. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari kelompok treatment terhadap kecepatan pola pikir atlet catur di KCM dinyatakan diterima. Artinya, penerapan teknik ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil kecepatan pola pikir atlet catur di KCM. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada atlet catur di KCM, diketahui bahwa penerapan teknik pulse match dapat meningkatkan daya pikir kreatif. Hal ini dikarenakan teknik pulse match ini memberikan pemahaman cara mengolah strategi dengan daya pikir yang lebih baik. Tidak hanya pada pengalaman mengalahkan lawan, mengumpulkan banyak strategi, tapi juga pengalaman pada kecepatan daya pikir kreatif. Sehingga hasilnya para atlet akan merasa mudah untuk menguasai teknik berpikir kreatif dan mengalahkan lawan dalam 2-3 langkah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penerapan treatment teknik pulse match dengan nilai hitung T sama dengan 21,372, lebih kecil T tabel sama dengan 2,145. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kelompok non-treatment terhadap kecepatan pola pikir kreatif atlet catur di KCM dengan nilai T hitung sama dengan 0,026, lebih kecil tabel sama dengan 2,145. Pada perbedaan yang signifikan antara kelompok treatment dengan kelompok non-treatment, terdapat kecepatan pola pikir kreatif atlet catur di KCM dengan nilai T hitung sama dengan 96125, lebih tabel, lebih besar dari sama dengan 2,048. Saran. Berdasarkan hasil penelitian, tentunya terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun peneliti
ajukan adalah sebagai berikut. Peneliti lainnya, untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan penyempurnaan, misalnya A. Jumlah sampel penelitian yang lebih besar. B. Waktu penelitian yang lebih lama. C. Menambah variabel bebas. Bagi guru dan dosen, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses permainan catur. Bagi pemain atau atlet catur di KCM, atlet dengan konsentrasi belajar rendah seharusnya selalu mempraktekkan mengenai apa yang sudah didapatkan selama. Atlet dengan konsentrasi belajar rendah seharusnya selalu mempraktikkan mengenai apa yang sudah didapatkan selama mengikuti penggunaan permainan catur agar meningkatkan konsentrasi belajar siswa, memperhatikan pola hidup sehat, mengatur jadwal berlatih maksimal serta meningkatkan kesadaran pentingnya konsentrasi untuk meningkatkan ide berpikir secara kreatif. Bagi peneliti, selanjutnya diharapkan kedepannya lebih mendalami permasalahan mengenai rendahnya konsentrasi berpikir dengan menggunakan permainan catur, serta dapat mengembangkan cara lain untuk mengatasi konsentrasi serta lebih mudah memunculkan ide, tahu pola pikir yang kreatif dalam menyelesaikan permainan catur dengan cepat dan tepat. Berikut lampiran foto dokumentasi saat latihan. Ini adalah di saat pelatihan dilakukan di komunitas catur Menggala. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku. Dan ada pun video latihan sebagai berikut. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan ada, kami ini Mungkin cukup presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen Bapak Dr. Herman Tarigan MPD, Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, dan Bapak Dr. Dwi Friyono MPD. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, mungkin itu sebatas kemampuan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.